lagi di podcast Simadu Edukasi KPP PMA 2. Apa kabarnya kawan pajak? Semoga kawan pajak semua dalam keadaan fit, sehat, dan jangan lupa bahagia. Nah, di episode kali ini saya Vina, tim penyuluh pajak KPP PMA 2 akan bersama dengan Kak Ratri yang juga tim penyuluh KPP PMA 2 akan membahas terkait PPh pasal 21 berdasarkan PP 58 tahun 2023 dan PMK 168 tahun 2023 yang berlaku di awal tahun ini, yakni sejak 1 Januari 2024. Namun di episode kali ini kita akan mengkhususkan membahas terkait PPh pasal 21 bukan pegawai dan peserta kegiatan gitu Kak Ratri ya. Untuk mengingat kembali di podcast sebelumnya sudah dibahas terkait dengan serba-serbi PPh pasal 21 ini ya, secara global ya, secara umum. Jadi kali ini kita akan memberikan pembahasan terkait dengan spesifik, yakni bukan pegawai dan peserta kegiatan. Benar sekali Kak Vina. Jadi di podcast kita kali ini mungkin kita sampaikan lagi ya Kak Vina ya. Jadi seperti yang sudah Kak Vina sampaikan bahwa sejak 1 Januari 2024 dengan diundangkannya PP 58 tahun 2023, penghitungan PPh terutang PPh pasal 21 ini cukup simpel ya Kak Vina ya, cukup sederhana, yaitu dengan mengalihkan penghasilan bruto langsung dikalikan dengan tarif efektif gitu ya. Nah, dalam PP 58 tahun 2023, subjek pajak yang dipotong PPh pasal 21 ini dibagi jadi 7 Kak Vina. 7 ya, banyak kan Kak Ratri ya? Ya, ada pegawai tetap, ada pegawai tidak tetap, kemudian ada anggota Dewan Komisaris, ada bukan pegawai, ada peserta kegiatan, kemudian ada peserta program pensiun dan juga mantan pegawai. Jadi dari semua ini ya lapisan ya Kak Ratri ya, dari yang aktif bekerja sampai yang sudah pensiun pun. Mungkin untuk yang pegawai tetap dan tidak tetap itu kawan pajak bisa cek IG live kami ya, ada ya di sana ya. Nanti bisa dilihat-lihat lagi di Instagram kami nanti untuk yang pegawai tetap dan tidak tetap. Oke, mungkin bisa disampaikan Kak Vina, bukan pegawai itu apa sih? Peserta kegiatan itu apa sih? Bingung ya. Sebelum masuk kita cara pemotongan PPh pasal 21 ya Kak Ratri, kita harus tahu dulu nih kriteria dan definisinya terkait dengan bukan pegawai dan peserta kegiatan. Nah, bukan pegawai ini adalah orang pribadi ya, udah pasti dong ya, orang pribadi yang bukan pegawai tetap dan bukan juga tidak tetap. Iya, tidak termasuk dalam kategori pegawai tetap dan tidak tetap. Oke, singkat ceritanya itu adalah pekerjaan bebas. Gitu ya. Susah amat tadi nyari bahasa pekerjaan bebas atau kalau pakai bahasa undang-undang ini pusing kan? Pekerjaan bebas atau freelancer yang biasanya kita katakan gitu ya. Oke. Lalu apa aja, meliputi pekerjaan apa aja sih yang pekerjaan bebas ini? Nah, pekerjaan bebas ini ada satu, tenaga ahli. Contohnya apa nih? Tenaga ahli. Nah, tenaga ahli ini ada beberapa nih. Ahli nujum atau ahli? Ahli bisa dari hukum. Contohnya acara. Lalu ekonomi misalnya tenaga ahlinya akuntan gitu. Lalu kalau yang bangun-membangun gitu ya, arsitek gitu. Lalu konsultan, notaris, kesehatan, dokter, tenaga ahli ya. Oke, jadi itu tadi untuk yang tenaga kriteria ahli pertama. Yang kedua ada pemain musik, pekerja seni ya, termasuk pekerja seni, pembawa acara, kalau selebgram, stand up comedy, selebgram juga termasuk konten-konten kreator yang vlogger sekarang banyak ini ya, vlogger. Nah, itu masuk jadi ke ini ya seniman ya, pekerjaan bebas gitu. Lalu ada atlet, mungkin atlet kan olahragawan. Lalu pengajar, kalau ada pekerja tambahan les tambahan gitu Kak Ratri. Nah, dia ngajar, dia bukan pegawai ya, pegawai, penceramah, penyuluh, moderator gitu. Kayak Kak Vina dapat nggak? Kalau dalam pekerjaan kita di DJP sepertinya enggak ya, termasuk lah ya semuanya. Kecuali diundang di luar ya. Ya, itu masuk bukan pegawai. Masuk harusnya. Oke. Lalu
Untuk pemberi jasa dalam segala bidang lah pokoknya. Nah, agen iklan, Oke. agen asuransi, lalu petugas penjajah barang dagangan, semua pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tidak terikat sebagai pegawai gitu ya. Iya. Distributor juga Pekerja lepas lah pekerja ya. lepas Iya. gitu ya. Jadi Kalau pas ada ya yuk. ayo, jadi dalam satu waktu aja gitu ya. Oke. Lalu kita lanjut lagi ke definisi peserta kegiatan ini, Kak Tri. Nah, peserta kegiatan ini juga kriterianya adalah orang pribadi juga, gitu. Orang pribadi yang memperoleh atau menerima penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, gitu. Contohnya kayak Event-event apa sih? tertentu gitu ya. Kayak event organizer gitu ya. Nah, dia ikut lomba atau ikut rapat, konferensi, sidang, terus apalagi tuh Kak Ratri, misalnya ada rapat lokakarya itu seminar. Jadi dia jadi anggota di situ lah ya. Ikut dalam Anggota- event itu lah. Iya, ya. ada keikutsertaannya Ada dalam fee-nya, satu maka dia masuk ke peserta peserta kegiatan. Oke. Nah, termasuk juga apabila kawan pajak itu lagi magang nih. Magang kan ada fee-nya gitu ya. Jadi si peserta magang ini juga masuk ke dalam kriteria peserta kegiatan. Oke, gitu ya. baik. Nah, tadi Kak Vina sudah sebutin kriterianya, kemudian bagi contohnya ini pekerjaan seperti apa. Kita mungkin sampaikan bagaimana cara penghitungannya gitu ya Kak Vina ya. Iya. Oke, untuk yang bukan pegawai nih kawan pajak. Jadi di ketentuan sebelumnya kawan pajak, untuk yang bukan pegawai ini dibedain Kak Vina, ada 3 kriteria. Itu sebelumnya ya Kak? Iya, ini kita ngomong yang sebelumnya nih, biar kawan pajak tahu bedanya apa sih yang aturan yang dulu sama yang sekarang gitu ya. Kalau yang sebelumnya itu dibedakan, dia dapatnya tidak berkesinambungan kah, atau berkesinambungan tapi tidak punya NPWP. Ya, itu dulu seribet itu gitu ya. Nah, di aturan yang sekarang ini cukup dari penghasilannya dia berapa, langsung dikalikan dulu 50%. Jadi kita cari DPP-nya dulu, baru dikalikan tarif pasal 17. Tarif pasal 17 itu apa? Yang progresif ya, yang berbayar itu ya. Betul. Nah, untuk yang bukan pegawai ini diterapkan per masa pajak atau pada saat bertanggal bulan. Ya, gitu. Nah, Karena saat itu dibikin bukti potongnya Kak. iya, Maksudnya, betul. Nah, sekarang untuk yang peserta kegiatan, bedanya apa sih peserta kegiatan dengan bukan pegawai? Nah, untuk yang peserta kegiatan nih Kak Vina dan kawan pajak semua, jadi penghasilannya ini langsung dikalikan tarif pasal 17. Jadi dia tidak dicari DPP-nya dulu, nggak kali 50% dulu, tapi dari penghasilan yang dia peroleh itu langsung dikalikan tarif pasal 17 gitu. Dan untuk pengenaannya itu diterapkan per masa dan pada saat terutang atau pada saat terutang gitu Kak Beda. Jadi itu tadi ya bedanya kawan pajak ya. Untuk yang bukan pegawai itu harus dikalikan 50% dulu baru kali tarifnya. Kalau untuk yang peserta kegiatan itu langsung dikalikan tarif pasal 17. Mudah sekali memang untuk Iya. menggunakannya, hanya cara pembagian kriteria definisi pekerjaannya aja Kak Ratri awalnya yang harus kita tentukan Iya. baru kita ke penghitungan. Jadi dia masuk kemana nih? Masuk ke bukan pegawai kah atau masuk ke peserta kegiatan? kegiatan. Itu ada semua nggak sih Kak Ratri di aturannya? Ada. Oh lihat gitu. Ada di Pekerjaan ini PMK gimana sih, 168 ada di ya, Kak Ratri, semua di sana dirinci secara detail bagaimana perhitungannya, objeknya apa aja, subjeknya siapa aja, semua ada di sana. Iya, Jadi nanti bisa dilihat lagi ya Kak Vina ya. Kemungkinan kawan pajak yang sedang menonton ini nih Kak Ratri punya pekerjaan tambahan misalnya Iya. gitu kan Kak Ratri ya, misalnya sebagai fotografer atau sebagai konten kreator Iya. gitu selain pekerjaan utamanya gitu Iya, Kak Ratri ya. betul. Nah itu penghitungannya berbeda ya kawan pajak. Jadi ada penghitungan tarif efektif PPh pasal 21 yang khusus atau dikriteriakan sebagai bukan pegawai atau peserta kegiatan tadi Ya. gitu. Supaya lebih Jelas serak lebih. lagi ya, kita kasih contoh Tapi yang Kak Ratri, angkanya ya. sama nih kayaknya Kak Vina. Angkanya sama, contohnya gimana nih Kak Ratri? Yang nanti dipotong pajaknya nanti hasilnya sama, jadi nanti kelihatan bedanya nih. Oke. Jadi
kita kasih angka misalnya tadi 400 juta gitu misalnya, Kak Ratri juga nanti 400 juta juga gitu ya? Kalau kita separuhnya dulu, Separuhnya, karena dia oke. peserta kegiatan kan nggak langsung dikalikan, nggak dikalikan 50%. Oke. Gini Kak Ratri, aku bagian yang bukan Bukan pegawai. pegawai. Nanti Kak Ratri akan memberikan contoh peserta kegiatan, jadi Ya, tahu nih bedanya ya. ya kalau Oh. pajak ya. Ya. Oke, kita mulai juga dari ada seseorang tuan F lah kita bilangnya. Tuan F ini memperoleh penghasilan dari pekerjaannya sebagai konsultan hukum gitu ya. Nah, beliau menerima penghasilan dari PT ABC. Nah, PT ABC ini memberikan imbalan sejumlah 400 juta untuk konsultasinya terkait hukum di PT ABC ini gitu. Nah, bagaimana sih PPh pasal 21-nya sih? Berapa sih? Tuan F ini bagaimana penghitungannya? Berapa sih yang PPh dipotong? 21-nya gitu ya. Jadi pada saat si Tuan F ini menerima imbalan sejumlah 400 juta itu, PT ABC menghitungnya dengan 50% dikalikan 400 juta yang dijanjikan sebagai imbalan Tuan F, lalu dikalikan tarif progresif PPh pasal 17 gitu ya Kak Ratri ya. Jadi ada 2 lapis. Ada 2 lapis ya. Hal pertama yang harus kita hitung ada 50% dari 400 juta. DPP-nya dulu ya, dasar Betul. pengenaan pajaknya dulu. Oke, itu Ya. 50% dari 400 juta itu adalah 200 juta. Oke. Lalu dari 200 juta tersebut kita carikan lagi untuk PPh-nya menggunakan PPh pasal 17 tarif progresif gitu. 0 sampai 60 juta layer pertama atau lapis pertama itu adalah dikenakan 5%. Jadi dari 200 juta 5% pertama dikalikan 60 juta. Maksimal ya Kak Ratri ya. Nah, layer yang kedua, selisihnya nih kawan pajak dari 200 juta gitu ya, 15% dikalikan 140 juta, yakni dari 200 dikurang 60 yang juta tadi pertama kena tadi. tarif, ya. Jadi 15% kali 140 juta rupiah tadi. Hasilnya? Nah, hasilnya adalah 24 juta rupiah. Jadi dari penghasilannya Tuan F ini yang sejumlah 400 juta rupiah dipotong PPh pasal 21 sejumlah 24 juta rupiah. Nah, dan PT ABC menerbitkan bukti potong sejumlah 24 juta yang sudah disetorkan oleh si PT ABC gitu ya Kak Ratri ya. Iya, dipotong dari penghasilannya ya. Nah, bukti potongnya ini nanti akan digunakan Tuan F sebagai kredit pajaknya di SPT PPh orang pribadi di tahun di berjalannya nanti ya. Iya. Di akhir tahun laporannya gitu Kak Ratri. Oke. Nah, jelas ya kawan pajak. Iya. Nah, sekarang kita beranjak ke penghitungan peserta kegiatan nih Kak Ratri. Oke, contohnya apa ya? Yang mau aja Kak Ratri kayak olahragawan kali ya. olahragawan juga. Pemain bulu tangkis gitu ya. ya. Menang nih ceritanya. Iya, menang, nih. dapat hadiah. Yeay. Kalau kita pengen hasilnya tadi sama seperti yang Kak Rafina sebutkan, berarti pemain bulu tangkis tadi harus mendapatkan hadiah 200 juta dong. Kan? Karena dia di peserta kegiatan nggak perlu dikalikan lagi 50%. Iya. Perhitungannya tidak dikalikan 50%, tapi 200 juta langsung dikalikan tarif pasal 17. Kalau tadi pengacaranya karena dia bukan pegawai, seorang tenaga ahli, dia dari 400 dikalikan 50% dulu DPP-nya, ya kan? Baru kali tarif pasal 17. Nah, kalau untuk yang peserta kegiatan ini dari 200 juta, si pemenang tadi, pemain bulu tangkis tadi kena 2 layer ya Kak Vina ya. Jadi sampai dengan 60 juta seperti yang sudah Kak Vina jelaskan tadi, di layer pertama itu 5%. Jadi 5% kali 60 juta berapa? Kemudian ditambah dengan sisanya tadi dari 200 juta dikurangi 60 juta berarti 140 juta ya Kak Vina ya. Itu kena di layer kedua yaitu 15%. Nah, hasilnya sama nih antara si pengacara dengan si pemain bulu tangkis ya. Karena angkanya pas sama, jadi yang dipotong oleh pemberi hadiah tadi ke pemain bulu tangkis adalah 24 juta. Oke. Nah,
sebagai tambahan nih kawan pajak, kalau tadi kita membahas terkait bukan pegawai dan peserta kegiatan, ternyata itu adalah sampingannya Kak Ratri. Iya. Nah ternyata dia juga pegawai tetap. Jadi kalau dia pegawai tetap kan penghitungannya berbeda ya Kak Ratri. Nah nanti penghasilannya akan digabungkan langsung dikalikan tarif dikalikan tarif tes. Iya. Seperti itu. Nah, kawan pajak jangan khawatir nih, jangan khawatir ada kesalahan potong saat kawan pajak menerima bukti potong. Kawan pajak bisa cek di kalkulator pajak ya. Itu ada di DJP online kawan pajak atau di pajak www.pajak.go.id ya. Iya, ada di www.kalkulator.pajak.go.id. Jadi kalau kawan pajak misalkan dapat bukti potong, oh kok takut ini kebesaran nggak ya potongnya, Benar bisa nggak ya? dicek di sana. Jadi Tinggal bisa pilih di-cross check kriterianya ya. Tinggal pilih kriterianya apa, dia masuk ke bukan pegawai kah atau ke peserta kegiatan kah, masukin penghasilannya, nanti langsung muncul deh itu PPh yang harus dipotong oleh pemberi penghasilan. Gitu ya Kak Vina ya. Gitu. Jadi Jangan khawatir nih ya. jangan khawatir dan jangan galau gitu. Aduh gimana sih penghitungannya gitu ya? Kok bisa Nah, segede ini? biasanya gitu ya suka nggak terima di awal, ternyata bener juga gitu ya. Silakan di cross check ke www.kalkulator.pajak.go.id kawan pajak. Ya. Nah sepertinya kita udah panjang Kali lebar nih ya membahas terkait PPh pasal 21 definisi bukan Pegawai dan peserta kegiatan gitu ya. Semoga memberikan pencerahan kepada kawan pajak semua yang sudah betul menonton sekali. podcast ini. Dan bagi kawan pajak yang membutuhkan update kewajiban perpajakannya seperti apa, silakan follow media sosial kami di Instagram @pajakpma2 atau subscribe juga nih channel YouTube kita yang Iya, sekarang betul lagi sekali. tayang ini di KPP PMA2 gitu ya. Di klik tuh loncengnya supaya selalu update dengan berita-berita kewajiban perpajakan bagi kawan pajak sekalian gitu. Nah, apabila ada kendala, kawan pajak dapat menghubungi KPP PMA2 melalui saluran chat WhatsApp di nomor 0899 84 kali 055 dan email penyuluhpajak.pma2@gmail.com. Itu hanya konsultasi biasa saja pada Hari dan jam kerja Iya. gitu ya. Nah, semua layanan dan pelaksanaan tugas di DJP tidak dipungut biaya alias gratis gitu ya. Nah, sekali lagi kita ingatkan klik loncengnya di YouTube KPP PMA2 supaya tidak ketinggalan edisi podcast Si Madu selanjutnya yang tentunya seru ya, betul. bermanfaat Ya. gitu ya, dan menambah wawasan kawan pajak semua. Dan bersama kami tim penyuluh, saya Rafina, Saya Rati. kami mohon undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Pajak Pajak kuat, kuat, APBN sehat, Indonesia sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.